Ini dia footage sementah-mentahnya seroronya dari DJI Osmo Pocket 3 jika dibandingkan dengan Pocket 1, biar lu tahu perkembangannya dari masa yang terdahulu sampai yang terbaru. Oke, sekarang gue bakal kasih lihat lu bagaimana kalau misalnya si Osmo Pocket 1 dengan si Osmo Pocket 3 sama-sama mode video ya, dengan 4K 30 fps dengan juga warna yang settingannya normal, dan ini semua settingannya juga otomatis. Ini kondisinya memang gue kondisikan kayak agak gelap, studio gue matikan semua lampunya. Lu bisa melihat sendiri hasil dari video dari si Pocket 1 yang pionir di Osmo Pocket dan juga si Osmo Pocket 3 yang merupakan edisi terkini. Nah, menurut pendapat lu gimana nih? Lu bilang mungkin kayak, wah kan kalau malam lebih gelap, betul ya, ini cuman gue mau kasih lihat bayangannya ini memang siang, tapi studio kita tuh kita cover beberapa jendela. Jadi kayak matahari yang masuk amat sangat sedikit, jadi agak temaram. Lu bisa melihat di sini Hamka, kita coba jadi subjek. Menurut pendapat lu gimana nih? Lu bisa lihat ya, di mana tuh kalau si Hamka di Osmo Pocket 1 itu punya kecenderungan skin tone-nya agak berbeda ya. Jadi dibandingkan dengan kalau misalnya di Osmo Pocket 3. Nah, nggak sampai di situ. Sekarang gue cuma mau kasih lihat lu gimana kalau misalnya si Osmo Pocket 1 dan Osmo Pocket 3 terlihat berbeda pada saat si Pocket 3-nya ini menggunakan mode low light. Lo bisa lihat di sini, ini perbedaannya sebenarnya agak tipis ya, dimana pada saat kayak mode low light si Pocket 3 ini memang lebih sensitif terhadap area yang gelap karena namanya juga mode low light ya. Nah, tapi lu bisa nilai sendiri nih perbandingannya dengan footage yang dihasilkan si Pocket 1 yang tidak memiliki mode low light, sedangkan Pocket 3 memiliki mode low light. Menurut pendapat lu gimana nih? Apakah sesuai dengan ekspektasi lu? Tapi lu harus ketahui ini ruangan ini benar-benar amat sangat minim cahaya. Ini benar-benar kayak ada beberapa selak dari jendela yang masuk sedikit aja. Nah, jadi boleh dibilang ya ini kalau kondisi gelap ya cukup valid lah. Oke, selanjutnya adalah kalau tadi settingannya semuanya auto, sekarang kita coba nih kita tweak dikit, kita gonta-ganti exposure-nya secara manual ya, dimana kita coba set sama-sama di 4K di 30 fps. Nah, tapi bedanya dimana kalau misalnya di Pocket 3 ini kita coba pakai color profile yang di lock, sedangkan kalau misalnya yang Pocket 1 itu nggak ada di lock, tapi ada namanya di Cine Light. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini nih. Nah, ISO-nya ini by the way 3200, dua-duanya di set di daerah yang sama ya. ISO-nya. Nah, lu bisa melihat ini hasilnya seperti ini. Dan si Pocket 3 ini dalam mode video yang biasa ya, bukan yang khusus low light. Oke, kalau tadi misalnya kita agak temaram ya, bagaimana kalau misalnya kita lagi ada di Tokowiya yang dimana mulai ada pencahayaan, ini masih dengan mode video yang auto, dimana 4K 30 fps dua-duanya. Lu bisa lihat di sini dengan model yang sama si Hamka. Ini semuanya auto ya, jadi kalau buat lu yang cari point and shoot, nah ini gue kasih lihat lu sementah mungkin gimana performa dari si Pocket 1 yang merupakan pionir dengan Pocket 3 model DJI Osmo Pocket yang terkini. Oke, sekarang ini masih di tempat yang sama dengan pancaran cahaya yang sama di Tokowiya. Ini bedanya kali ini kita merubah settingannya ke manual dengan dimana untuk warnanya untuk si Pocket 3 ini menggunakan di lock dan si Pocket 1 menggunakan di Cine Light ya. Ini masih dengan resolusi 4K dan 30 fps. Lo bisa lihat di sini hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita lagi ada di daerah yang agak exposure-nya berlebih. Maksudnya apa? Yaitu cukup terik. Gue mau kasih lihat lo bagaimana performanya kalau di setting auto ini, baik si Pocket 1 dan Pocket 3, perbedaannya seperti apa. Nah, lo bisa lihat di sini hasilnya, lo bisa nilai deh. Ini buat kasih bayangan, ini siang hari ya, ini hampir jam 12 siang. Kurang lebih kalau buat teman-teman yang mau point and shoot, jadi bisa kayak kebayang
Karena gue asumsikan kalau buat teman-teman yang pengennya point and shoot, ya gue tahu sebenarnya ada solusi ND filter, tapi nggak semua orang mungkin willing untuk ya beli ND filter lagi. Itu satu, secara budget. Dan yang kedua juga adalah belum tentu tahu juga bagaimana cara memaksimalkan ND filter. Jadi pure video ini buat kasih lihat tuh benar-benar sementah-mentahnya, seauto-autonya, atau walaupun tadi ada beberapa yang manual, tapi biar kayak segamblang mungkin kalian bisa tahu lah perbedaan atau nggak perkembangan dari Pocket 1 sampai Pocket 3 footage-nya seperti apa. Oke, sekarang ini masih tempat yang sama ya, terik emang kurang ideal dan sengaja memang nggak pakai ND filter. Ini manualnya tuh di ISO-nya 100 dengan shutter speed 1/800 ya, karena nggak pakai ND filter makanya memang nggak bisa kali 2 dari FPS ya. Ini jadi buat pure buat teman-teman yang point and shoot mau lihat kayak hasilnya, pengen set dikit lah manual, nah kurang lebih seperti ini dengan ISO 100 dan juga shutter speed 1/800 dengan kondisi ya terik banget ini jam 12 gitu. Oke, sekarang kita ada di daerah yang banyak hijau-hijaunya, dimana gue mau kasih lihat kalau misalnya lu suka bikin konten-konten outdoor semacam itu. Nah, gue mau kasih lihat ini mentahnya seperti ini. Kalau kita shoot otomatis, lu bisa lihat ini sembari jalan sedikit dan dengan ada shades dan ada pancaran-pancaran cahaya matahari sedikit. Kurang lebih nih hasilnya seperti ini ya. Oke, sekarang di tempat yang sama, gue mau kasih lihat dulu kalau misalnya manual, ini shutter speednya tuh 1640 ya, kedua kamera dengan ISO-nya 100 ya. Jadi mau memperlihatkan kembali kalau misalnya lu nge-shoot di outdoor dengan yang ada banyak hijau-hijau dan ada kayak pancaran cahaya matahari yang ngintip-ngintip kayak gini. Nah, ini bisa kalian bayangkan hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang gue bakal kasih lihat lu slow-mo jika kedua-duanya ini adalah 1080 pixel dengan FPS-nya itu 120 FPS, kurang lebih seperti ini nih. Oke, sekarang masih slow-mo juga dengan resolusi yang sama 1080, tapi gue mau kasih lihat nih perbedaan antara Pocket 1 yang cuma mentok di 120 fps dengan Pocket 3 yang bisa sampai 240 fps di 1080p seperti ini. Yang terakhir adalah di mana Pocket 3 ini bisa slow-mo di 4K. Dan ini resolusinya bisa sampai 120 fps juga, tapi nggak bisa 24 fps ya. Nah, ini perbedaannya dengan si Pocket 1 yang mentok di 1080 120 fps. Buat lu yang pengen tahu tutorial lengkap dari DJI Osmo Pocket 3, gue udah bikin beberapa waktu lalu, dia itu lengkap banget. Langsung klik aja di kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Buat lu yang penasaran dengan lini drone terbaru dari DJI, tepatnya adalah DJI R3S, gue udah pernah bahas langsung dengan orang DJI Indonesianya. Videonya bisa klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Oke, gimana tadi dengan footage yang gue udah kasih lihat antara si Osmo Pocket 1 yang merupakan pionir dari lini Osmo Pocket dengan si Osmo Pocket 3 yang seri terkini. Semoga ini bisa memberikan gambaran karena benar-benar
itu tadi semuanya itu tanpa ada editing apapun. Apapun yang ada menunya di kedua Osmo Pocket ini gue pilih dan tim gue langsung point and shoot. Semoga bisa memberikan gambaran. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ataupun juga DM di sosial media di Instagram ataupun di TikTok, yaitu di Wia Creator Travel Gear. Linknya gue taruh di description box dari video ini. Dan kalau misalnya mau support seperti biasa, jangan lupa untuk belanja di Wia, tepatnya di situs wia.id untuk perlengkapan konten ya seperti ini, si Osmo Pocket 3 ataupun perlengkapan-perlengkapan di mana nih gue nge-shoot sekarang pakai DJI Action 5 Pro ya. Nah itu juga ada di situs kita. Kenapa di situs? Karena promonya lebih mantep dan juga bonusnya pastinya lebih banyak. Oke, thank you and until next time.